Pelapor kita namanya Fania. Fania ini akan menikah 1 minggu lagi. Tapi menjelang pernikahannya udah tinggal 1 minggu lagi, 2 minggu terakhir ini calon suaminya hilang kontak, gak ada kabar, gak bisa dihubungin. Jadi ini kita udah mau deket rumahnya nih, Nes? Ya ini, jadi kita udah lagi jalan menuju rumahnya. Jadi klien kita hari ini tuh, Mas Uya, dia namanya Fania. Nah Fania ini bingung banget dia harus gimana karena dia seminggu lagi udah mau nikah. Kita melihat ada 2 orang yang sedang bertengkar di situ. Jadi tadi kita ngelihat apa itu? Kayak cewek itu ngambil uang secara paksa dari dompetnya Fania. Udah gitu juga dompetnya dilempar. Dan wanita itu pergi ke arah kita. Ini apaan nih kamera? Enggak, kita mau ketemu sama... Ika, balikin Siapa? uang kakak Ika. Itu tadi oke. Enggak, kita ngobrol di dalam aja ya Mas. Iya, oke ya. Ya, silakan masuk Mas. Dari situ Fania mengajak kita untuk masuk ke dalam. Fania tadi itu siapa? Kamu berantem sama siapa? Itu adik aku Kak, dia emang kayak gitu. Jadi ternyata itu adalah adiknya. Adik kamu? Adik aku. Kurang ajar banget sama kakaknya begitu. Aku juga nggak ngerti Kak, dia baru-baru ini kurang ajar sama aku. Sampai lempar dompet kamu kayak Iya, jadi selama ini aku udah ngasih uang ke dia dari orang tua ditransferin. Aku udah kasih hak dia, tapi dia tiba-tiba tadi maksa untuk minta uang aku lagi. Sering apa jarang? Baru akhir ini Kak. Tapi kurang ajar sih menurut saya. Seorang adik bersikap sekasar itu sama kakaknya. Dan saya masih penasaran kenapa tadi adiknya mengambil paksa uang dari dompet kakaknya. Oke, sekarang kita bahas. Kita masalahnya bukan adik kamu kan ya? Ya, kita mau tanya nih Iya. soal kamu kan ngelapor ke kita soal pacar kamu. Nah, kamu coba ceritain sebetulnya tuh ada apa sih sama pacar kamu? Iya, jadi gini loh Mas, Mbak. Iya. Aku itu seminggu lagi mau merit. Ah. Cuman aku udah pacaran itu udah lama, udah Iya. hampir 2 tahun. Aha. Udah tunangan juga. Nah, selama 3 bulan ini Iya. aku tuh udah agak renggang hubungan aku sama dia. Tapi baru bener-bener lost contact ini di 2 minggu akhir ini. Dia Lost contact, gak ada kabar lost nih 2 contact minggu sama ini. sekali gak ada kabar. Nikahnya kapan? Nikahnya depan. minggu depan, seminggu lagi. Nikah minggu depan, 2 minggu gak ada kabar sih. Tapi kamu telepon nggak bisa? Aku telepon nggak bisa, aku samperin ke kos dia nggak bisa, terus aku tanya ke temen-temennya dia nggak ada kabar. Fania cerita, kalau 3 bulan terakhir ini memang calon suaminya ini udah mulai menghindar, udah mulai menjauh. Namun parahnya 2 minggu terakhir ini hilang gak ada kabar. Padahal pernikahan tinggal minggu depan. Biaya pernikahan semua aku yang tanggung. Sekarang masalahnya dia juga nganggur Mas. Lu mau nikahin cowok pengangguran gitu. Ya Wah. aku udah cinta gimana? Wah, mau makan batu lo. Oke, ya udah gini aja. Intinya adalah pacar lo lost contact. Iya. Lo gak punya kecurigaan apa-apa. Selama ini sih aku belum nemuin apa-apa. Cuman makanya ini Iya. aku minta bantuan Mas Uya Iya. sama mbaknya untuk datang sini. Oke, dia tinggal di mana? Dia ngekos. Ngekos. Udah pernah datang ke kos-kosannya belum? Sering. Tahu kan berarti alamatnya aku ya? Tahu. Ada. Nggak pernah ada. Dibilangnya apa katanya? Kata tetangga juga untuk tunangan kamu nggak pernah ada di kosan. Nggak pernah di kosan. Nggak pernah ada di kosan. Ya udah, yuk. Sekarang kamu pakai sepatu segala macam, Kamu kita coba siap-siap, cari kita tahu. langsung ke sana aja. Ya, kita tunggu sini ya. Kalau menurut gue sih ya, kita sih nggak usah nyari tahu ya. Gue rasa sih emang cowoknya udah nggak niat kawin sama dia. Tapi kita belum tahu juga Mas Uya. Tapi menurut aku sih dia miris banget ya. Udah adiknya kayak gitu, pacarnya juga ninggalin dia, nggak ada Nanti kabar. kalau cari suami harus yang baik gitu, kayak aku gitu. Ya, mesti pada protes. Namanya orang usaha, siapa tuh nyangkut ya kan? Mas, Mbak, aku udah siap. Oke, sekarang kamu tahu kosan ini alamatnya tahu kan? Tahu kok, aku tahu. Kita Tapi kita ngapain ke sana? Percuma. Loh, kenapa emang? Aku setiap hari ke sana dia nggak pernah ada. Ya bilangnya kan, kata orang kosannya kan. Iya, cuman kalau kita ke sana lagi pagi ini udah malam. Paling nggak Mas. kita coba cek dulu, kita kesana aja deh. tanya-tanya sama Kesana warga aja. sekitar atau Kalau enggak, kalau kita nggak kesana nggak nanya, kita nggak ada Iya. informasi apa, kok bingung, Oke. ya kan? Tapi sebelum kita keluar komplek, Fania meminta kita untuk berhenti dulu di sebuah rumah yang jaraknya ada sekitar 2 blok dari rumahnya Fania. Masih satu kompleks sih. Assalamualaikum, Mia. Mi, gue mau nitipin kunci dong. Soalnya kan gue sama adek gue pergi. Nah, ya sumpah sorry gue nggak tahu kalau lo nggak enak badan.
Ya nanti kalau antara gue atau adek gue duluan yang pulang kan kunci ada di lo ya. Yaudah, thank you ya. Cepet sembuh lo. Itu tadi siapa tadi? Itu Mia. Mia itu. Sahabat aku. Oh, rumahnya satu komplek Iya, ya, satu komplek sama kamu. Oh, kamu tadi ngapain sih titik kunci ini? Iya, jadi kalau aku itu emang kebiasaan gitu mas. Kalau misalkan aku pergi atau ada aku yang pergi, aku tutup kunci ke dia. Oh, karena gitu. nanti dulu duluan pulang kan. Ya udah, ya, oke. Yuk, ya kita ke kosannya cowoknya ya. Langsung ya kita. Yuk. Sesampainya di situ, pas kita turun, sesampainya di depan kamar kosnya Fajar, kita melihat Bentar. Lo siapa? Gue lagi nyariin si Fajar. Gue calon istrinya Fajar. Lo kenal dia nggak? Enggak. Lu calon istrinya Fajar. Iya. Bilang si Fajar suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Kalau nggak sekarang juga, pokoknya surat-surat jaminan-jaminannya bakal jadi milik gue. siapa? Ini Fajar terlibat hutang apa? Hutang piutang apa? Ada orang marah-marah nyari Fajar dan tentunya Fania juga kaget. Berarti lu calon istrinya Fajar ya? Iya. Berarti lu Cynthia ya? Cynthia siapa? Oh bukan, berarti sorry. Nah, yang nagih utang ini sempat salah nyebut. Dia sempat nganggep bahwa calon istrinya Fajar itu adalah Cynthia. Jadi dia pikir Fania ini adalah Cynthia. Dia sempat salah nyebut, tapi ternyata dia kayak oke, sorry kalau salah gitu. Dan di situ Fania juga kaget, siapa Cynthia? Pokoknya kalau lu ketemu si Fajar, suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Cowok itu pergi, Fania menggedor kamar kosnya Fajar. 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 Fajar, keluar kamu Fajar. Tapi tidak ada jawaban. Udah gini. Gua rasa dia ada di dalam. Cuma, sini. Dia nggak mau keluar. Gak tau Fajar menghindari yang tadi yang nagih utang, apa juga ngindarin lu, apa ngindarin dua-duanya. Berarti calon suami lu ini bermasalah. Cuman seenggaknya ini Ya ada udah. mobilnya, Mas. Kita bikin aja seolah-olah kita pergi dulu dari sini. Kita bikin seolah-olah kita gua ngomong agak keras, biar dia dengar. Ya. Nanti kita tunggu di mobilnya dia keluar apa enggak. Siapa tahu dia pikir kita pergi dia keluar. Ya udah gitu aja deh. Ya udah deh, orangnya kayaknya nggak ada. Kita pulang ke rumah aja yuk. Yaudah yuk, kita pulang deh. Lalu saya berpikir untuk gimana kita tunggu aja di depan. Saya yakin Fajar itu udah di dalam karena saya pegang kap mobilnya itu masih panas kayak baru nyampe. Artinya kan Fajar ada di dalam. Aku yakin dia pasti ada di dalam, Mas. Aku yakin. Tuh. Nah benar saja. Gak lama kita ngintip dari depan, tiba-tiba pintu kos terbuka dan Fajar keluar dari situ. Tapi kayak buru-buru gitu loh, Nah Mas. aja udah langsung Fania melabrak Fajar. Fajar! Apa-apaan kamu? Kamu kemana aja? Kamu kemana aja? Aku tanya ke kamu, kamu apa? Iya. Kenapa lo bisa ngilang ya selama 2 minggu ini gak bisa dikontak sama sekali? Padahal lu minggu depan nikah. Iya. Tapi Fajar ini malah memberikan alasan yang nggak masuk akal. Dia tuh gak pernah ngertiin aku, Mas. Apa? Aku nggak ngertiin kamu apa. Maksudnya yang tahu kan, kalau calon pengantin cewek sama laki harus dipikir dulu kan, nggak boleh ketemu. Iya, Ya nggak boleh ketemu sih nggak boleh ketemu. Tapi kamu bener-bener nggak ada kabar sama sekali. iya beda. Harusnya lo bisa tutup komunikasi. Maksudnya Beda. itu apa? Beda mas. Kita ini mau nikah. Kalau Kita dipingit, pasti ketemu. kalau dipingit itu nggak ketemu berapa hari sebelumnya. Kalau lo ngilang. Iya kalau lu ngilang beda sama nggak ketemu, lu dihubungin nggak Setiap bisa. hari aku ke kosan kamu nggak pernah ada di kos. Ya kalau dipingit ya jelas kalau dipingit itu emang nggak boleh ketemu itu beberapa hari sebelum pernikahan. Tapi bukan berarti nggak bisa kontek-kontekan, bukan berarti nggak ada kabar, nggak ada telepon. Ini kan dia yang menghilangkan diri. Aku mau nanya sama Pelan-pelan, kamu. ya. Kamu punya utang apa? Sekarang Utang jelas-jelas, enggak, sekarang jelas-jelas biaya pernikahan semua aku yang nanggung. Kamu utang Itu apa kalau kamu lagi? yang biayain kenapa emangnya? Ya kamu nggak tuh apa-apa cowok. sih. Udah ya. aku males aku bicara sama kamu tuh nggak pernah ngerti aku. Kamu yang nggak pernah ngerti aku. Udahlah, kita batal nikah lah. Hah? Lu, batal nikah. Keluar nggak? Fajar pergi naik mobil, Fania pun mengejar Fajar, namun Mas, dia pergi jangan mas. kejar naik mobil cepetan. Tim, motor naik motor dulu, ikutin naik motor dulu, biar nggak ketinggalan naik motor dulu. Oke, kita ikutin. Ada motor yang udah ngejar mobil Fajar duluan, jadi biar kita nggak kehilangan jejak. Kita ikutin mobil Fajar sampai akhirnya kita melihat mobil Fajar berhenti di pinggir jalan.
Dia berhenti. Stop, dia berhenti. Di pinggir jalan ngapain ya? Dia nggak ada orang, nggak ada apa. Loh, itu dia nelfon siapa ya? Jangan-jangan dia nelfon siapa untuk janjian Di temennya sini. di pinggir jalan. Tapi kenapa harus di pinggir jalan? Mungkin supaya nggak ada yang lihat atau gimana. Itu tempatnya aneh sih untuk janjian Iya, sama orang ini di tempat tempatnya kayak gitu. kayak begini di pinggir jalan. Artinya nih ada yang Ada yang disembunyikan. iya misterius nih. Ini kita bingung. Dia nungguin siapa? Apa mungkin dia nungguin selingkuhannya? Atau mungkin dia ingin bertemu siapa? Dan tiba-tiba benar saja muncullah seorang laki-laki dan ternyata laki-laki itu adalah Itu siapa yang Mas datang Mas tiba-tiba Mas? itu bukan cowok yang tadi. Itu kan yang lagi utang kan ya? Iya. Loh, itu kan orang yang tadi jelas ya orang-orang yang tadi yang nagih hutang tadi. Ngapain ngobrol di pinggir jalan itu dan kayaknya nggak ada perdebatan apapun. Sampai yang lebih mengejutkan dan membuat pertanyaan besar lagi di kepala kita adalah tiba-tiba laki-laki tersebut memberikan sebuah kotak merah itu apa? Apa isinya? Mereka lagi transaksi apa? Kok saya masih berpikir coba bayangin ya. Malam-malam di pinggir jalan mencurigakan ada menyerahkan benda barang. Barang apa coba? Kalau bukan barang terlarang. Itu dia mencar loh Mas. Iya. Paling Oke. penasaran banget nih sama Iya, kotak iya, merah. iya. Sekarang kita mau kita mana? Mau kita ikutin cowok yang tadi ngasih kotak apa kita ikutin? Ikutin cowok gue. Oke, ya udah, oke. Sampai akhirnya Fajar berhenti di sebuah tempat dan itu adalah sebuah tempat kayak tempat tongkrongan. Itu kayak tempat tongkrongan ya. Kamu tahu? Enggak, aku nggak tahu. Hah? Tempat ini aku nggak tahu. Tongkrongan apa? Aku nggak tahu sama sekali. Ya wajar sih kalau cowok nongkrong-nongkrong gitu ya. Loh, itu tuh ada cewek. Tiba datanglah seorang wanita dan itu adalah Lah, itu ada aku Mas. sekarang aku tanya, adik kamu sejak kapan jadi kayak begitu tuh, maksa kayak tadi? Baru-baru ini sih. Ya baru-baru ini. Baru-baru ini. Nah, kenapa baru-baru ini? Sementara belakangan ini juga pacarnya aneh dan adanya juga mulai aneh. Ini bersamaan, ini berarti ada hubungannya antara ade lo, perubahan ade lo sama perubahan pacar lo. Kita bingung dong ada hubungan apa antara adenya Fania, ya Ika tadi, dengan Fajar. Lalu tiba-tiba kita melihat kejadian yang menurut saya, ini saya nggak ngerti maksudnya apa. Karena kita lihat Ika adenya Fania di situ. Loh, itu ngapain sih? Itu dia ngapain ya? Apa sih malak apa gimana sih ade lo? Enggak, setahu aku dia nggak kayak gitu. Itu baru copot-copotin jam Karena segala selama ini macam. ekonomi dia kecukup dari keluarga aku. Sekarang kenapa orang-orang itu menyerahkan barang-barang ke ade lo? Iya kan sama ke cowok lo nih. Nah, itu udah makin fix jual barang haram. Mereka itu akhirnya menyerahkan barangnya untuk dapetin barang itu. Nah, apa nih yang dijual nih? Kalau saya sih berpikir ini menjurus kepada udahlah, saya nggak mau berpikir negatif. No, mereka pergi. Oh iya, Mas. Nah, loh, sekarang tuh kan mereka berdua tuh. Ade lo pergi sama tunangan lo, iya kan? Iya. Ikutin. Kita ikutin lagi, mereka pergi berdua. Fania tentu bingung. Ada apa? Kita masih belum punya kesimpulan. Kita belum bisa tahu ada hubungan apa antara Ika adiknya Fania dengan calon suaminya Fania ini. Lalu kita lihat mobil mereka berhenti di sebuah rumah. Dan mereka masuk ke dalam rumah tersebut berdua. Loh, mereka ke rumah siapa ya? Tapi ini bukan rumah cowok lo ya? Kan? Coba lo ngekos di tempat yang tadi itu. Di tempat yang tadi. Lo yakin ini lo nggak tahu ini rumah Enggak, siapa? aku nggak tahu. Dan itu Temennya mungkin bukan? enggak, Rumah temannya enggak? bukan. Enggak, sekarang lu, kalau gue sih ya, yang gue takutin mereka cuma dua hal di dalam rumah itu. Antara mereka berdua melakukan hubungan terlarang di situ atau Nggak mungkin, jual Mas, obat-obatan nggak terlarang. mungkin. Itu ada aku sendiri masa kayak begitu sih? Makanya ini kita belum tahu, kita tunggu aja sampai dia keluar. Kalau nggak keluar, mungkin kita tetap turun aja kali ya. Mereka berdua keluar dari rumah tersebut. Loh. Itu mereka Lalu mereka keluar. Dan Fania langsung turun dari mobil melabrak mereka. Kalian ngapain di sini? Aku ada bisnis ya. Bisnis apa?
Oke. Jelasin. Lu ngapain di sini? Lu adiknya dia kan? Iya. Ini siapanya? Ya dia gue udah anggap kakak gue sendiri aja kayak abang gue. Tapi jangan bidik-bidik malam-malam lu berdua kesini. Bawa kotak apa itu? Kepo banget sih lu San. Nah, ini rumah siapa? Ini kita lagi bisnis. Bisnis apa lo? Bisnis apa? Lo apa? Jualan barang terlarang? Hah? Dan ini rumah misterius kayak gini, lu bisnis Apa? apa? Misterius omongan lu tuh gak isi, ngerti gak sih? Lu diem ya? Lo mau marah-marahin gue, omongan lu isi dikit dong. Tenang, ini malam-malam. Oh kata rumah Pas ditanya bisnis apa, jawaban Ika justru malah membuat kita curiga. Nih jawaban ini nih. Sekarang gue tanya lo bisnis apa sama calon suami gue? gue gak selingkuh sama sekali. Kita dari tadi tanya Tanya kamu lo ada bisnis kerjaan apa? Lu malah naik. Selingkuh. Berarti sekarang Berarti- malah nah. selingkuh. Padahal emang gak ada yang nanya kan? Pertanyaannya adalah bisnis apa? Bukan lo selingkuh apa enggak sama calon suami gue, bukan itu kan? Kita tuh udah mau nikah, kamu masih ngikutin keluar-keluar ngapain? Ya kamu kenapa tiba-tiba hilang kabarnya gitu aja? Kalau emang kamu bener-bener mau nikah sama aku, kenapa kayak gitu? Tapi kita ngeliat nih, Ika ini emang dari tadi nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong nyelekit. Sampai Ika ini, adiknya Fania bilang begini nih. Lo nanya kenapa nih? Laki lo hilang. Gue sebagai adek kandung lo aja gue gak betah gimana laki lo. Udah cabut deh. Gua masih ada kamera-kamera. Lo harus tanggung jawab. Lo harus tanggung jawab, Fajar. Ya, akhirnya mereka pergi, kita bingung kok malah Fajar itu bukan ngajak pulang calon istrinya, Fania malah ngajak calon adik iparnya, Ika, untuk pergi bareng. Fajar. Mas, dia kabur gitu aja, Mas. Motor nggak ada yang ngikutin, kita nggak ada motor ya? Motor kita mana sih, tim kita mana sih? Kita lari lagi ke mobil, namun wah udah kayak kita terlambat nih. Karena motor yang biasanya untuk ngikutin duluan juga lagi nggak ada di situ, nggak tahu kemana. Lalu tiba-tiba dari dalam rumah tersebut keluarlah seorang wanita. Ibu tenang. Ibu kenapa? Coba ibu tenang dulu. Ibu tenang dulu. Ibu Fajar kenapa ibu tenang. Fajar itu calon suami saya. Ini ibu dia kenapa? ibu kenal Fajar. Tenang ibu tolong Ini tenang. rumah siapa? Ini rumah siapa ibu? Kenapa Saya ibu mau dan tahu. Fajar ada di sini? Iya ini rumah siapa ibu? Ini rumah siapa? Ibu kenapa nangis, Bu? Duit saya, uang tabungan saya habis mau banyak. Saya juga mendengar sih, duit apa dibilang tabungannya? Ludes, dia harus tanggung jawab sama suaminya, dinyariin Fajar harus bertanggung jawab. Kita jadi makin bingung, bukannya makin ketemu jawabannya, makin rumit nih, makin ribet nih. Apa hubungannya Fajar dengan ibu tadi? Fajar melakukan bisnis apa? Apa hubungannya dengan adiknya Fania? Karena ibu itu pergi. Ini misterius sekali nih. Ibunya aja nyari Fajar dan dia nangis-nangis Apa ditanya dan dia dia ngejawab nggak sih? Dia nggak ngejawab Dia sama nggak sekali. jawab, Dia cuma bilang apa tadi? Uangnya habis. Fajar Tabungannya habis. Tabungannya habis. Mesti Ditanya ngomong apa nggak sama jawab. suaminya? Aku udah bilang aku calon istrinya dia. Agak sampai dia udah jual tanah semuanya. Artinya, ya calon suami kamu melakukan apa? Bisnis apa dengan adik lo? Jadi kita belum menemukan jawaban apa-apa. Saat kita mau balik, kita melihat ada seorang laki-laki di atas sepeda motor. Dan kita tanya, Pak mau tanya Pak. Ya. Bapak orang sekitar sini Pak? Ya, sekiranya begitu. Gitu. Ini rumah ini Pak yang pojokan ini, Bapak tahu nggak nih? Rumah ini, Iya, ya ini yang pojokan Ini ini. rumah siapa ini? rumah Apa? ini orangnya nggak jelas ya. Ah, orang maksudnya orang Maksudnya? Maksud nggak jelas gitu. nggak jelas rumah siapa apa gimana? Ya kalau umpamanya hari Kamis sih banyak mobil-mobil pada parkir di sini. Mobil-mobil apa tuh Pak? Ya macam-macam, cuman saya nggak tahu. Mobil-mobil Mobil sedan. mobil bagus. Mobil bagus. Mobil mewah gitu Pak. Mobil mewah. Kamis parkir Ya, pada ngumpul di setiap sini. hari Kamis ya. Iya, Kadang tuh pada masuk ke sini semua. masuk ke sini semua room. Terus orang yang turun Bapak lihat, Nggak dilihat mukanya. Maksudnya? Begini semua. oh nunduk semua masuknya. Semua. Kayak nggak mau dilihat orang. Nggak mau dilihat orang. Terus ini ada kegiatan apa di dalam rumah tersebut? Kok misterius begitu? Ini dari mana? Dari Antv Pak? Bukan emang kenapa Pak? Enggak, masalahnya juga waktu itu ada polisi juga nanya. Polisi nanya-nanya. Iya, Oh. nanya rumah ini. Oh gitu Pak. Oke. Nah suami kamu terlibat apa kan? Kita mau pergi, ini ada yang lucu nih. Lucu banget. Tiba-tiba dia nanya soal kamera-kamera. Ini acara masuk TV Pak ya? Apa? Acara Oh iya masuk TV, kenapa? Mau salam-salam tuh kenapa? Oh, ini mau ikutan kayak mirip artis bisa nggak ya? Oh mirip artis, oh Bapak merasa mirip siapa? Kayak Omerama saya.
Oh, Kayak merah. kayak kata orang kayak Romai Rama. Menjanjikan untuk menang. Sekarang kayak si itu Raffi Ahmad tuh. Oh, ada yang bilang juga. Iya, iya. Bisa aja Bapak. Tapi bener sih. Bapak mau ikut acara mirip-mirip artis. Bisa daftar di mana? Oh, daftaran nih sama dia aja nih. Dia kebetulan ini direkturnya Antv, Pak. Ya. Iya. Iya bisa Pak, bentar Pak. Benar. Iya. Nanti kalau direktur Antv nonton, gue bisa dipecat dari kantor. Bisa nggak Lisa? Bisa, bentar saya hubungin ya Pak ya, saya kontak ya. Sama. Mirip, Raffi Ahmad mirip. Iya Pak.